Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview aplikasi pengelolaan apotek. Aplikasi ini bernama The Light Map. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi The Light Map. Pertama, kita login terlebih dahulu. Kita masukkan username dan passwordnya. Kita lanjut ke koneksi database. Kita cari databasenya, lalu kita open, koneksikan. Lanjut ke menu utilitas. Di sini ada identitas apotek, data identitas. Menu ini digunakan untuk memasukkan data identitas apotek. Misalkan ini sebagai contoh, kita bisa klik ubah untuk mengubahnya, lalu kita bisa mengubah nama, alamat, kota, nomor registrasi, nomor telepon, nama pemilik, slogan, batas kadaluarsa, dan pilihan struk. Selain itu, kita juga bisa mengubah logo dengan cara cari logo dan bisa memasukkan logo yang telah kita miliki. Lalu tinggal klik open, dan setelah itu bisa langsung simpan. Kita lanjut ke buat grup akses. Form ini digunakan untuk membuat grup dan hak akses pada masing-masing grup. Untuk menambahkan grup, kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan nama grup dan keterangan. Tinggal klik simpan, lalu akan tertera di sini. Untuk mengatur hak akses, kita tinggal klik di sini, lalu klik karyawan, misalkan tinggal tampilkan menu, lalu kita bisa mengatur hak aksesnya. Setelah itu bisa langsung klik simpan hak akses. Kita lanjut ke buat user program. Form ini digunakan untuk membuat user yang akan menggunakan program. Misalkan kita klik tambah, lalu pilih grupnya, lalu bisa langsung klik simpan. Otomatis akan tertera di sini. Kita lanjut ke data master. Di sini ada supplier. Menu ini digunakan untuk memasukkan data supplier. Untuk menambahkan supplier, kita bisa langsung klik tambah di sini, lalu masukkan nama supplier, alamat, dan lain-lain. Setelah itu bisa langsung klik simpan di sini. Kita lanjut ke satuan. Menu ini digunakan untuk memasukkan data satuan obat. Misalkan untuk menambahkannya tinggal klik tambah di sini, lalu masukkan satuan dan keterangan. Di sini sudah ada contohnya, misalkan ini ada tablet dan biji. Setelah itu bisa langsung klik simpan untuk menambahkannya. Kita lanjut ke kategori. Menu ini digunakan untuk memasukkan data kategori obat. Misalkan bisa langsung klik tambah, lalu di sini bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke obat. Menu ini digunakan untuk memasukkan data obat. Kita bisa memilih ini, misalkan klik tambah, lalu kita
pilih kita masukkan namanya, obatnya misal, lalu bisa masukkan nomor stok minuman. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke jenis racikan. Menu ini digunakan untuk memasukkan data jenis racikan obat. Bisa langsung tambah, lalu masukkan kode racikannya berapa, terus biayanya. Kita lanjut ke asuransi. Form ini digunakan untuk memasukkan asuransi yang bekerja sama atau BPJS. Di sini sudah ada contohnya. Untuk menambahkannya bisa langsung klik tambah di sini, lalu dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke kelas. Form ini digunakan untuk memasukkan kelas peserta BPJS atau produk asuransi lain. Di sini sudah ada beberapa contohnya. Untuk menambahkannya tinggal klik tambah di sini, lalu pilih jenis asuransinya. Setelah itu masukkan kelas dan limit biayanya. Kita lanjut ke data dokter. Form ini digunakan untuk pendataan dokter yang melakukan praktek di klinik. Misalkan tambah, lalu masukkan nama dokter, spesialis apa, sip, lalu alamat, kota, nomor HP, dan email. Di sini juga bisa menambahkan foto dokternya. Tinggal klik cari foto, lalu masukkan foto yang telah disiapkan. Kita lanjut ke data pasien. Form ini digunakan untuk pendataan pasien baru yang belum pernah sama sekali periksa di klinik. Misalkan untuk menambahkannya tinggal klik tambah di sini, lalu masukkan data-data yang harus dilengkapi. Ini sudah ada contohnya, misalkan. Nah, ini sedikit contohnya. Kita lanjut ke biaya. Menu ini digunakan untuk memasukkan data biaya medis. Untuk menambahkannya tinggal klik tambah di sini, lalu masukkan keterangan biaya dan biayanya. Di sini sudah ada contohnya. Kita lanjut ke apotek. Di sini ada pembelian. Menu ini digunakan untuk memasukkan data pembelian atau pulaan obat dari PBF. Untuk menambahkannya bisa langsung klik baru di sini ataupun klik F2. Lalu kita bisa memilih jenis pembayarannya. Lalu masukkan nomor faktur atau notanya. Misalkan, terus cari nama suppliernya, cari kode obatnya, lalu harga pembelian, jumlah pembelian, setelah itu harga pokok, harga jual umum, misalkan harga jual dokter,
harga jual resep, diskon jika mau menambahkannya. Jika tidak, bisa langsung klik simpan. Setelah itu bisa langsung klik selesai. Lanjut ke penjualan. Menu ini digunakan untuk proses penjualan obat dari apotek ke customer. Bisa langsung klik baru di sini, mencari, lalu pilih jumlahnya, misalkan mau beli 10, kita bisa memilihnya harga jual apa. Lalu di sini untuk memasukkan diskon, untuk diberikan ke pasien bernama siapa, bisa dicari di sini yang memberikan dokter siapa. Ini nomor resepnya jika mau diisi, misalkan satu aja ya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Bisa langsung bayar di sini, klik bayar ataupun F3. Bisa langsung klik bayar. Untuk mencetak struknya bisa langsung klik OK. Dan ini adalah contoh hasil struknya. Ini untuk mencetak kwitansinya. Kita lanjut ke lihat harga. Menu ini digunakan untuk melihat harga obat. Bisa langsung cetak barcode juga. Kita lanjut ke update harga. Menu ini digunakan untuk update harga jika ada perubahan harga pada stok lama. Ini harga lama, dan jika mau diupdate harga baru tinggal klik update, lalu masukkan harga baru di sini. Kita lanjut ke retur penjualan. Menu ini digunakan untuk proses retur obat dari customer ke apotek. Jika ada obat yang mau diretur, tinggal klik baru di sini, lalu cari dan masukkan, lalu masukkan jumlah yang mau diretur. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke retur pembelian. Menu ini digunakan untuk proses retur obat ke PBF. Sama, bisa langsung klik baru untuk mereturnya, lalu cari obat apa yang mau diretur. Setelah itu bisa masukkan jumlah returnya di sini. Kita lanjut ke stock of name. Menu ini digunakan untuk proses stock of name obat antara laporan dan yang sebenarnya. Bisa langsung klik baru, lalu bisa cari di sini, lalu masukkan selisihnya, stock of name-nya berapa. Bisa dimasukkan di sini. Kasih keterangan hilang, rusak, kadaluarsa atau lain-lain. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke buat racikan. Form racikan obat. Menu ini digunakan untuk menginputkan proses racikan obat. Misalkan di sini bisa langsung klik baru, lalu cari. Nah, di sini bisa
masukkan data obat yang mau diracik. Setelah itu bisa langsung klik simpan, atau bisa memasukkan harga-harganya jika mau diubah. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kalau sudah semua bisa dihapus, lalu klik selesai. Kita lanjut ke salinan resep. Menu ini digunakan untuk pembuatan salinan resep. Bisa klik di sini semua alat kesehatan, obat dalam, racikan atau lain-lain. Misalkan di sini sudah ada resepnya 2 kali sehari. Di sini untuk mencari nama pasiennya bisa langsung dimasukkan. Bisa klik tambah. Di sini untuk mengubah resepnya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Ini adalah contoh salinan resepnya setelah dicetak. Kita lanjut ke laporan. Di sini ada macam-macam laporan, mulai dari laporan pasien, laporan obat, laporan supplier obat, pembelian, penjualan, pendapatan, laba rugi, biaya, dan lain-lain. Di sini saya misalkan akan buka laporan pasien. Form ini digunakan untuk melihat data pasien di klinik. Bisa langsung dicetak di sini. Lanjut laporan obat. Bisa langsung klik cetak di sini. Dan ini contoh laporannya. Kita lanjut ke laporan supplier obat. Di sini juga bisa langsung klik cetak di sini. Misalkan saya akan buka laporan laba dan rugi. Di sini juga sudah ada, bisa langsung dicetak sama ya. Ini contoh laporannya. Di sini juga ada laporan pendapatan. Selain itu di sini juga ada laporan ketika obat habis dan obat kadaluarsa. Misalkan saya akan buka yang ini. Jika ada obat yang kadaluarsa bisa langsung diklik cetak di sini. Lanjut, di sini juga ada laporan aset. Menu ini digunakan untuk mencetak jumlah aset yang dimiliki. Bisa langsung cetak ataupun cetak harga. Di sini bisa dilihat ya laporannya. Ada banyak laporan dan kita bisa langsung klik cetak saja. Demikian review kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi nomor yang ada di sini. Demikian videonya, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.